Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Berbisik Season 7 episode kedua. Nah, di episode kali ini kita itu akan bahas soal UKM sama gue Surya Kamal. Nanti kita akan kenalan lebih jauh sama UKM apa aja yang ada di Fasilkom. Nah, buat teman-teman mungkin teman-teman mahasiswa baru gitu, ada yang belum tahu nih soal UKM ini apa. Nah, jadi UKM ini adalah unit kegiatan mahasiswa. Di UKM nanti teman-teman tuh bisa ngembangin minat dan bakat teman-teman. Tapi bukan cuman soal minat dan bakat, teman-teman juga bisa kayak nambah relasi, dapat pengalaman baru, atau ya sekedar refreshing lah gitu dari kegiatan teman-teman yang ada di kampus gitu. Jadi bisa lebih lepas kalau di UKM ini. Nah, mungkin di UKM yang ada di Fasilkom itu ada dua, yaitu UKM Seni Budaya dan UKM Olahraga. Buat kenalan lebih jauh mungkin kita langsung aja ngobrol sama teman-teman dari dua UKM tersebut. Let's go. Oke teman-teman, nih kita akan langsung ngobrol sama teman-teman dari UKM Seni Budaya dan Olahraga. Tuh, orangnya udah nungguin tuh. Kita langsung aja ke sana. Oke teman-teman, nih kita sekarang udah bareng sama teman-teman dari UKM Olahraga dan Seni Budaya. Mungkin boleh kenalan dulu lu pada. Oke, perkenalkan gue Fauzan Paranggayo. Di sini gue dari UKM Olahraga Fakultas Ilmu Komputer. Oke, sekarang Akang yang ini nih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Ali Akbar. Saya sebagai General Manager di UKM Seni Budaya. Oke, keren banget, General Manager. Jadi emang UKM itu jabatan ketuanya itu General Manager ya? Ya, betul. Itu emang lu kesepakatan berdua bagaimana? Enggak, itu disepakati di musyawarah anggotanya kemarin. Oke. Sebelum diresmi. Oke, kita masuk langsung aja nih ke inti dari UKM-nya. Dari UKM Olahraga ada cabang apa aja sih? UKM Olahraga itu saat ini ada 5. Yang pertama tuh ada futsal, yang kedua basket, lalu ada badminton, ada volley, sama terakhir ada e-sport. E-sport ini saat ini yang aktif hanya ML aja. Cuman teman-teman yang mau atau punya tim gitu, tim yang di Fasilkom Unisika, kalau punya tim selain Mobile Legends tapi mau ngirim turnamen keluar, itu tinggal kontak aja ke UKM-nya. Nanti bakal dibantu buat administrasinya. Oke, itu dia tuh cabang-cabang yang ada di UKM Olahraga. Nah, kalau misal dari Seni Budaya sendiri, cabang-cabangnya tuh ada apa aja tuh? Jaipong ada. Nah, buat di seni itu kita lebih dikit ya daripada olahraga. Oke. Kita cuma ada 3. Yang pertama itu ada UKM Seni Tari, itu namanya FDC, Fasilkom Dance Crew. Terus yang kedua ada seni musik. Nah, itu seni musik tuh namanya Fakustik. Terus yang terakhir ada sastra karya yang namanya sastra karya. Jadi kalau misalnya sastra karya itu kan yang terakhir ada sastra karya. Nah, kegiatannya tuh dia apakah melukis atau gimana? Nah, benar banget nih. Jadi di sastra karya itu ada melukis, dan juga kegiatan itu ada penulisan cerpen atau cerita-cerita gitulah. Gitu, kurang lebih. Nah, itu kan tadi udah ada beberapa cabang tuh. Nah, kalau misalnya kegiatannya tuh terlaksananya di hari apa? Kayak jadwalnya lah. Itu tuh kapan-kapannya tuh kapan aja? Kalau untuk olahraga itu sebenarnya udah ada jadwalnya sendiri ya. Cuman ini bukan jadwal pasti, cuman itu plottingan aja dari gua sebagai general manajernya ke PJ tiap cabur, bahwa acuannya tuh kalau bisa di hari itu biar nggak nabrak sama cabang olahraga lain. Karena kan ditakutkan dari mahasiswa Fasilkomnya tuh ada yang ikut banyak cabur. Jadi misalkan hari Senin dia udah latihan futsal, Selasanya mau latihan volley, itu boleh aja. Kita Senin sampai Jumat tuh ada. Jadi urutannya futsal, volley, Futsal Senin, volley Selasa, basket Rabu, Kamis badminton, Jumatnya e-sport. Cuman itu seminggu sekali. Cuma kalau misalkan dari cabornya punya kebutuhan kayak mau turnamen atau mau sparring jadi 2 kali seminggu, itu nggak apa, boleh aja. Berarti emang latihan intensifnya tuh kalau misalnya buat turnamen tuh bisa di luar jadwal gitu. Bisa di luar jadwal, cuman diusahakan seminggu tuh dapat lah sekali. Itu kegiatan latihan rutinnya dari Iya, latihan olahraga. Kalau misalnya dari
UKM Senbud sendiri, kegiatannya tuh jadwalnya gimana? Kalau dari seni itu kita menyesuaikan kesepakatan buat dari anak-anaknya ya kapan free-nya, dan kebetulan di Pakustik itu kita latihan di hari Selasa, itu biasanya sore. Terus buat FDC sama sastra karya itu di hari Kamis, tapi sastra karya itu latihannya di sore, nanti FDC itu malam. Nah tapi yang ngebedainnya tuh kita tuh bakal ada 2 agenda, jadi seminggu sekali itu bakal dibedain agenda ya. Misal minggu pertama latihan tuh kita adain, misal contoh dari Pakustik adain akustikan, latihan akustik kayak gitar klasik segala macam. Kalau misalnya minggu selanjutnya kita bakal latihan full band di studio musik gitu kurang lebih. Itu kan kegiatan itu udah ada ya jadwalnya. Nah misalnya kayak mungkin bahas ininya deh, adakah uang kas atau bayaran tiap pertemuan gitu, tiap latihan dari UKM olahraga atau Senbud gitu, gimana? Kalau dari UKM olahraga itu biasanya ngandelin dari uang latihan. Jadi misalkan teman-teman yang datang latihan kan pasti iuran tuh, entah 10.000 atau 15.000 ya, disesuaikan dengan waktu bermain dan jumlah orang yang datang kan. Itu biasanya nanti duit dari sisa latihan itu bakal masuk ke kas dari UKM-nya. Ntar kasnya bisa dipakai buat beli bola, beli kok, atau ntar nyewa lapangan buat di minggu selanjutnya kayak gitu. Kalau dari Senbud sendiri itu gimana? Kurang lebih sama ya, tapi kayak biasanya tuh kita bakal dimintain buat ya 2.000 gitu buat masuk ke uang kas, tapi kurang lebih sama sih kayak olahraga. Berarti setiap pertemuan? Iya, kurang lebih gitu. Kalau misalnya mau join nih, itu tuh dari UKM olahraga atau Senbud tuh harus emang udah jago kah dari olahraga, kayak misalnya futsal emang harus udah jago kah, atau emang dari nol aja nih ya udah nggak apa-apa boleh gitu? Sebenarnya nggak harus jago sih, kan ini di sini cuman untuk kita have fun aja sebenarnya. Emang kalau kita misalkan mau ngirim turnamen pasti kita emang milih orang-orang terbaik, karena kan kita nyari prestasi juga buat naikin nama Fasilkom. Cuman kalau kalian ngerasa diri kalian belum jago tapi mau datang ke latihan ya is okay aja, karena kita ada latihan cuman have fun aja. Nanti buat yang orang-orang yang terpilih buat turnamennya itu biasanya dilatihnya sama beda lagi, itu beda jadwal lagi. Tapi itu ada seleksinya sendiri nggak buat ikut turnamen? Misal kayak voli kan ada turnamennya tuh, terus basket itu ada seleksinya atau enggak, atau emang yang yaudah yang sering latihan? Kalau itu sebenarnya gue sering ke penanggung jawab cabornya masing-masing ya. Siapa sih kira-kira yang cocok buat ngirim ke lomba gitu kan? Apakah yang jago aja tapi nggak pernah latihan, atau yang sering latihan aja nih kita kirim, nggak apa. Itu bentuk penghargaan kita kepada dia karena udah rajin latihan. Oke, berarti dikembaliin ke PJ dari cabur masing-masing. Iya betul. Misalnya dari Senbud, tadi apa bertanya? Kalau join Senbud nih, kan kayak misal kayak gitar, ada main gitar gitu kan, itu emang harus udah jago aja atau nanti di Pakustik tadi ya? Pakustik itu nanti belajar dari nol apa gimana? Enggak sih, karena nanti kalau misalnya teman-teman belum bisa alat musik atau nggak bisa nari atau nggak bisa ngelukis, teman-teman nggak apa-apa buat join, karena di situ kita bakal mengekspresikan mengekspresikan emosi kita gitu buat diluapin ke seni gitu. Karena nggak semua yang join Pakustik juga pada jago, jadi sekedar bisa juga nggak apa-apa. Kalau misalnya mau belajar juga bisa, nanti kita belajar bareng, kita bakal sering belajar bareng gitu di di UKM ini. Jadi tenang aja buat teman-teman, kalau misalnya mau join gak banget, gak usah minder, gak usah takut, kita belajar bareng kok. Yang penting ada kemauan aja. Betul, Yang penting jadi tempat refreshing lah ya. Tempat refreshing aja dari tugas yang numpuk. Moding terus kan, moding aduh Nah musik. itu olahraga, main badminton, mukul kok, ngerasain kayak mukul dosen. Bisa. Iya, Jadi bisa. tempat ngelepas apa ya? Penat. Penat. Emosi sama matkul sama Bener, orang-orang iya. gak jelas tuh. Bener, Bisa langsung aja. Kalau misalnya kegiatan selain latihan rutin gitu, atau dari Senbud kan ya kayak apa sih kalau kegiatan rutinnya? Ya itu pertemuan atau latihan. Ya, kalau itu ada nggak sih kegiatan di luar itu tuh selain latihan rutin? Paling kalau misalkan di UKM olahraga ya latihan aja, cuman kita kadang suka ngobrol kayak misalkan latihan kita tuh mau kayak apa sih, ada evaluasi gitu. Nanti juga sebenarnya lagi ngerancang juga buat ada evaluasi tiap olahraga, biar kenapa sih misalkan latihannya yang datang cuma segini gitu, di luar ekspektasi kita, tuh kayak gitu sih paling. Tapi mungkin
lebih kayak kalau olahraga ya mungkin kegiatan lain tuh kayak sparring kah atau turnamen atau lomba-lomba lain gitu ada kah Sparring, atau pernah? sparring ada tuh. Kalau jadwal sparringnya sebenarnya disesuaikan aja ke ke PJ cabur lagi kan, didiskusin sama anak-anak anggota aktifnya mau sparring sama siapa, mau kapan, yang penting tinggal koordinasi aja langsung. Pasti itu nggak nentu lah mau sparring kapan. Cuman kalau misalkan lomba juga kita ngelihat parameternya, lokasinya di mana, pendaftarannya berapa. Kalau misalkan emang bisa kita bantu dan teman-teman yang ikut lombanya merasa bisa juga nih buat mencukupi hal tersebut, ya udah gas ngirim. Berarti dari UKM olahraga sendiri emang udah sering nih ikut lomba atau turnamen gitu dari cabur, misal cabur apa yang Sering sih, paling sering kita futsal sering, badminton juga biasanya. Kemarin tuh badminton habis juara juga kan di Spektasit yang ngadain tuh bahasa Inggris. Kemarin e-sport juga habis juara di agrikultur tuh. Terus basket biasanya ikut POM dan lomba di luar itu juga. Atau basket nih paling sering sparring nih dia nih. karena emang banyak lawannya ya? Lawannya banyak dari orang sini, orang Karawang aslinya itu banyak basket. Jadi punya koneksi Olahraga sangat luar biasa unggulan di ya, sini. Iya. olahraga unggulan. Kalau misalnya dari Senbut sendiri kegiatan lainnya kayak mungkin Senbut apa? Kalau fokustik jamming bareng kah atau ya udah lomba turnamen ke kayak itu? Yang pasti ada sih. Kayak di FDC kemarin tuh kita ada penampilan di PHKMP Pasilkom. Buat teman-teman anak 25 kemarin ikut PHKMP Pasilkom pasti tahu tuh ada teteh-teteh 2 orang yang nari jaipong atau apa gitu. Itu dari FDC tuh. Jadi berarti kayak ngisi acara gitu lah ya. Kebanyakan sih ngisi acara ya. Terus kemarin juga Pakustik kita ikut lomba di UNEX. Alhamdulillah juga dapat juara Di 1. Unsika itu. Itu di acara Unsika. Kemarin diadainnya di lapangan basket. Nah itu kemarin kita juara pertama alhamdulillah. Terus kemarin juga ikut di Algikultur sama kayak ML tadi. Tapi sayangnya belum rezeki aja buat cover musik gitu. Nah, it's okay. Terus buat Weba nanti bakal ada penampilan kedepannya. Tapi berarti belum boleh dikasih tahu karena itu Nah, rahasia. itu nanti teman-teman Iya. yang nonton ini datang aja lah. Oke, nanti pokoknya ada kejutan. Nah, mungkin kita bahas ini sih kayak tempatnya, tempat latihannya atau tempat ya kegiatan dari masing-masing UKM itu biasanya di mana aja? Oke, kalau buat UKM karena ada 5 cabur, buat futsal biasanya di Seawall nih, dekat kampus, beda gang doang. Terus kalau di volley biasanya di belakang kampus tuh ada lapangan warga gitu, itu biasanya di situ. Adiarsa. Ya, Adiarsa. Di belakang Gor Adiarsa atau di Gor Adiarsanya. Rabu basket biasanya di Puri Teluk Jambe tuh dekat Gor badminton. Badminton di dekat lapangan basketnya. Tuh, jadi dia deketan. Dewi. Tuh, Dewi. Di Puri Teluk Jambe tuh. Di dekat Yonif. Kalau e-sport biasanya online. Online dia dibikinin bagan buat tandingnya antar tim, habis itu laporan ke PJ cabur kayak gitu. Tapi itu dipantau secara real time tuh kalau e-sport atau gimana? Iya, dipantau tadi menang laporan, ntar diupdate bagannya, ntar menang kalah gitu. Buat nge-track ini ya, kayak Buat nge-track. udah kayak ya gimana sih kemampuan dari tim-tim e-sport gitu. Kalau misalnya Nah, dari sama Senbut, ini. apa tuh? Ada Kalau misalkan mau lomba nih, ML itu biasanya dari 5 tim diadu semua. ya seleksi Iya, ntar tim yang paling atas yang ikut. turun. Iya. Kalau dari Senbut gimana? Senbut buat tempat ya. Kebanyakan sih kita di kampus ya. Karena kayak FDC di kampus. Mau tari tradisional atau modern mereka di kampus. Terus sastra karya di kampus juga. Paling yang ngebeda itu Pakustik. Karena kan kalau di akustikan kita bisa di kampus atau di kafe-kafe gitu kan. Sambil nongkrong lah, santai. Kalau misalnya buat full band, biasanya kita latihannya tuh di mid. Ini di sebelah kampus ada tuh yang gang sana kalau teman-teman tahu. Itu nanti ada pokoknya depan Cafe Amo tuh ada studio musik di situ. Oh, itu Jadi biasa kita di sering situ ya? Iya, kurang. Nah, paling yang ini sih terakhir ya. Kenapa sih teman-teman mahasiswa baru atau misalnya yang lama nih tapi belum sempet ikut UKM? Kenapa mereka tuh harus join UKM? Atau tips biar bisa gabung UKM tuh gimana? Ada gak? Sama sebagai anggota dulu ya. Nah, Kalau untuk jadi anggota UKM olahraga
kenapa harus banget nih masuk ke UKM olahraga? Yang pertama biar badan sehat. Iya, betul. Ngoding, begadang, nugas, ya kan, nunduk mulu tuh nunduk olahraga. Biar sehat, bugar, biar bisa terus membantai soal-soal work life balance gitu kan. Terus bisa nambah teman baru nih. Kalau misalkan apalagi kalau ikut semua cabur tuh beda-beda tuh orangnya semua tuh. Tiap hari Tuh beda-beda semua orangnya tuh kenal lagi ya kan. Relasi lagi pengalaman. Gitu. Ntar dipakai pas lulus tanya kerjaan tuh kan. Terus nggak cuman relasi, nggak cuman di Fasilkom doang. Kalau misalkan sparring kan ya itu kan ketemu orang luar, orang ya, luar dari lagi lain mungkin terus atau dari kampus dari lain kampus bisa. lain juga bisa ya kan, kayak gitu. Terus kalau misalkan jadi pengurus yang pasti bisa ngembangin diri, tahu lah gitu cara mengerjakan sesuatunya tuh harus seperti apa, bisa memanajemen dirinya, manajemen waktu, terus sama lebih terorganisir aja dirinya. Oke, itu kan dari UKM olahraga. Kalau dari Senbud sendiri gimana Li? Buat alasan masuk seni budaya ya, yang pertama pasti buat melestarikan seni di Indonesia, apalagi Fasilkom nih. Apalagi di Indonesia tuh kan seni atau budaya kan banyak banget. Jadi Seni culture. bisa tuh masuk. Apalagi di Fasilkom kan kayak ya orang-orangnya biasanya masuknya ke seni-seni Jepang ya. Ya. Kultur-kultur Jepang tuh sekarang kita boleh masuk di kultur Indonesia Biar lah. tetap melestarikan. Betul. Terus yang kedua teman-teman juga bakal dapat teman-teman yang sehobi nih. Karena ya kalau misalnya kita masuk ke seni musik ya pasti orang-orang yang suka musik juga. Ya, jadi memang sebagai wadah lah. Iya, UKM betul. ini. Jadi kurang lebih sih itu buat ini. Dan kalau misalnya saya lupa bilang nih, Apa tuh? kemarin sebenarnya Pak Musik tuh lagi jadi ini ya, primadonanya di seni budaya nih. Karena kita dapat undangan di luar fakultas sama di luar Unip. Alhamdulillah ya. Iya. Itu dari mana aja tuh kalau boleh tahu? Kalau boleh di luar spill nggak? boleh sih. Boleh, ya udah boleh. Kalau di luar Unip di luar fakultas itu kita diundang buat acara webanya Paperta. Oh iya. Iya, buat acara web Paperta. Terus buat di luar Unip kita alhamdulillah dapat undangan sebagai tamu undangan di Presiden University. Wow, Iya, keren. itu buat Pak Mustik ya teman-teman. Dan Tadi- UKM lain pasti ini apa? Menyusul. UKM lain kayak FDC atau satu lagi iya. apa? Sastra. Sastra. Nah, kan tadi Ojan tuh sempat mention soal pengurus. Emang di UKM ini tuh ada pengurusnya, mungkin boleh dijelasin sedikit. Ada dong aja. Ada, sama. Kalau UKM olahraga sama seni sama lah strukturnya, orangnya cuman beda. Yang pertama, yang pasti nih yang paling penting general manajernya sebagai pemimpin dari untuk kalian semuanya, berdua. ya. Terus ada sekretarisnya, ya kan, terus ada bendaharanya juga untuk ngurus keuangan. Lalu yang pertama itu ada pengembangan sumber daya manusia atau PSDM. Nah, itu buat ya mengevaluasi nanti gimana latihannya Jalan kan dari ke tiap cabur. iya atau PJ gimana. Cabora nih kenapa bisa sepi gitu kan, atau misalkan ikut turnamen nggak juara apa nih Ya. gitu. Biar kita kembangin gitu. Terus ngajak mahasiswa yang bakal jadi pengurus nantinya gitu. Bakal menggandeng mereka. Lalu ada rumah tangga organisasi RTO rumah tangga organisasi itu untuk inventaris UKM. Misalkan galon nih buat minum kalau latihan, nah itu mereka yang mengkoordinasikan. Bola voli, bola-bolaan di setiap cabur itu koordinasinya ke mereka. Urusannya mereka. Urusan mereka. Sadar Kok lagi. gitu, kok kan tuh RTO tuh. Pokoknya barang-barang yang digunakan di UKM dia yang ngurus. Mereka tanggung jawab mereka gitu. Lalu ada Kominfo. Nah, info. Kominfo nih orang-orang keren dan orang-orang jarang tidur. Nih, itu ngedit video, foto, dokumentasi kegiatan, entah itu latihan atau kayak kemarin kita pengenalan di PKKMB atau di Weba nanti gitu. Ntar dia dokumentasiin. Lalu langsung di-upload ke Instagram kita ya kan. Lalu ada tanggung jawab cabur kan, tanggung jawab cabur total 5 karena Ya, cabur ada 5 cabur. Nah, kayak gitu itu kalau untuk pengurus Dari seperti itu. olahraga. Olahraga. Kalau Senbud sama. Kurang lebih sama ya. Paling di RTO-nya doang paling ya. RTO itu gimana? Buat RTO ya nyiapinnya kan tadi kayak Ojan galon ya. Kita menyesuaikan yang dibutuhin seni budaya sih. Ya, mungkin kayak kalau ngelukis kanvasnya. Iya, kanvasnya. Terus kayak kalau misalnya ada penampilan FDC misal, kita yang ngambil sama barang PJ-nya tuh diambilin buat ambil sewa baju kostumnya. Ah. Gitu.
itu dari RTO. Berarti sama lah ya intinya. Kurang lebih Secara sama. garis besarnya sama. Iya. Nah mungkin terakhir tuh, kalau misalnya mau cari info-info soal UKM olahraga atau UKM seni budaya itu bisa di mana? Follow aja kalau di olahraga nih ya. Nah, Nama IG-nya olahraga BEM Fasilkom olahraga BEM Fasilkom itu di Instagram. di Instagram. Ada lagi? Instagram dulu. Nomor WhatsApp lu? Nomor WhatsApp Gak usah. ada di ada lah nanti. Jangan. Di acara selanjutnya Di ada YouTube, WA di Tera. YouTube. Kalau Zenboot, Buat Zenboot seni budaya Fasilkom. seni budaya Fasilkom itu ada. Dicari aja di IG nanti ada. Ya. Nah gitu mungkin itu aja ya buat ngobrol-ngobrol kita kali ini nih. Udah nih. Iya. Udah. Oke. Oke. Jadi Itu aja mungkin. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. jangan lupa Jangan join. di like, comment, and subscribe. Dan lihat tuh Instagram Olahraga BEM Fasilkom. olahraga BEM Fasilkom dan Seni budaya BEM Fasilkom. sama IG BEM Fasilkom. Iya. Si Jangan follow lupa tuh IG-nya ya, join follow. Biar nggak UKM. telat info-infonya. Nah itu kalau mau join gimana nanti di Weba. Di Weba. Buat teman-teman 25 Nanti ada kita link pendaftarannya. Ya. Oke, dadah. See ya. Thank you guys.